Shalom, selamat pagi, salam terkasih dan salam sejahtera buat kita semuanya, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada kesempatan yang indah ini. Berjumpa kembali di Renungan Harian bersama dengan Gereja Masih Advent hari ke-7 Yoso Dipuro. Dan sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama Tuhan untuk segala berkat yang kami rasakan, baik nafas kehidupan, bahkan udara yang segar. Kiranya segala yang bernafas selalu memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kami membutuhkan akan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman ini boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Perenungan kita pada saat yang baik ini judulnya ialah Akan Bertobatkah Dunia? Ayatnya terdapat di dalam Kisah pasal yang ke-8 ayat yang ke-22, di mana bunyinya demikian. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Umat-umat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita ini, titah nyata bahwa segala macam kejahatan atau pelanggaran sedang banyak bertambah-tambah atau semakin bisa saja merajalela. Tergantung lagi bagaimana dengan orang itu sendiri. Orang akan dibutakan dan juga dikatakan dipekakan atau tidak memiliki mentalitas supaya tidak menyadari akan keadaan-keadaan dan situasi dunia pada saat ini. Dunia segera menyerupai keadaan-keadaan yang biasa pada juga kita lihat sebelum-sebelumnya, atau juga pada saat zaman Nuh sebelum air bah. Dan di mana poin-poin yang akan kita pelajari yaitu keadaan-keadaan apa yang berlaku pada waktu zaman Nuh. Terdapat di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-11, di mana ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Inilah yang bisa kita lihat pada juga zaman ini, di dunia ini. Sebelum kedatangan Kristus, keadaan-keadaan seperti apa yang dapat kita harapkan dan juga kita lihat. Kalau kita merujuk di dalam firman Tuhan, Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Dan sama seperti zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka juga makan dan minum, mereka membeli dan juga dikatakan menjual. Mereka menanam, membangun, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Inilah yang bisa kita lihat, bahkan kita perhatikan hal-hal yang bisa kita juga seksama boleh memperhatikan dengan baik dalam kehidupan kita ini. Kalau begitu, apakah dunia ini juga ditakdirkan menjadi lebih baik atau lebih buruk? 2 Timotius 3 ayat yang ke-13 berbunyi, sedangkan orang jahat dan penipu dikatakan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan juga
disesatkan. Agar kita boleh waspada, agar kita was-was dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap kebanyakan manusia terhadap kebenaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima akan ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan akan keinginan telinganya. Yang menjadi poin pentingnya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Di dalam kehidupan kita ini juga bahwasanya Injil itu diberitakan menjadi saksi sesudah pemberitaan tersebut kebenaran, kemudian juga Kristus kembali. Dikatakan dalam firman Tuhan ini sekali lagi, Injil diberitakan menjadi saksi sesudah pemberitaan kebenaran, kemudian Kristus kembali. Yang menjadi pembelajarannya, aplikasi atau kesimpulan pada saat ini yaitu penduduk dunia di akhir zaman ini dapat dibagi atas 2 kelompok, yang dimana ada orang-orang yang menanti akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi mereka tidak mengharapkan Kristus mengakhiri dunia sekarang ini. Tetapi memerintahnya, memberikan kesempatan kedua kepada bangsa-bangsa. Ada juga orang-orang yang menanti hari Tuhan. Inilah adalah akhir dunia. Kedatangan Kristus. Di mana juga sudah dekat akan hari Tuhan yang hebat tersebut. Sudah dekat juga dan bisa saja ini akan cepat di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan daripada umat-umat Tuhan. Di mana Allah menolong kita. Allah menolong saya. Allah menolong umat-umat Tuhan. Supaya kita bersedia untuk kedatangannya. Biarlah dengan ini kita akan bertobat. Baik pribadi lepas pribadi atau keluarga lepas keluarga. Dan dimanapun kita berada. Supaya kehidupan kekal kerajaan sorga menjadi bahagian kita semuanya. Adalah doa, seruan dan harapan kita. Tuhan memberkati. Amin.